Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita sama-sama mempelajari bagaimana cara mencari nilai N-gain perbedaan ketika menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Nah, sebelum lanjut pada olah datanya, kita harus mengetahui terlebih dulu apa itu nilai N-gain. Nah, nilai N-gain ini dihitung untuk membandingkan hasil tes atau pengetahuan sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, perbandingan yang dilakukan itu mengenai skor awal sebelum pembelajaran dengan skor akhir setelah pembelajaran, memberikan gambaran seberapa efektif pembelajaran tersebut dalam meningkatkan pemahaman siswa. Nah, untuk mencari nilai N-gain-nya secara manual itu rumusnya skor post-test dikurang dengan skor pretest dibagi skor maksimal dan dikurangi skor pretestnya. Nah, skor maksimalnya di sini adalah 100. Kemudian di sini ada tabel kriteria skor gain-nya yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui apakah ada peningkatan untuk mengetahui perbandingan hasil tes dalam kategori kriteria tinggi sampai dengan rendah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan perhitungan dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Ini bisa dilihat data yang digunakan, diketahui data post-test, pretest, dan post-test pemahaman konsep siswa fisika. Di sini ada nilainya, ada post-test dan pretestnya. Ini kembali ke post-test dan pretest. Nah, ini udah diketahui nilai rata-rata untuk post-test dan pretestnya. Kita langsung mencoba mencari nilai N-gain-nya menggunakan rumus yang tadi. Caranya, kita klik sampai ini ada data yang sudah dibuat untuk data mengenai pemahaman konsep siswa, data post-test dan pretest. Kita akan mencari nilai N-gain-nya untuk masing-masing poin ini. Yang data pertama kita mencari nilai N-gain-nya dengan rumus, cara mencarinya sama dengan kurang dengan rumus yang tadi ya, pretest dikurang dengan post-test, kemudian dibagi dengan skor maksimalnya 100 dikurang dengan nilai post-testnya. Nah, diperoleh nilainya adalah 0,833 nilai N-gain-nya. Nah, seterusnya untuk ke bawahnya sama dengan menggunakan rumus yang sama, diperoleh hasilnya. Oke, setelah memperoleh hasil yang ini adalah hasil dari yang pertama, nilai tes yang pertama sampai dengan yang ke-12, kemudian diperoleh nilai skor N-gain-nya itu rata-ratanya 0,7. Nah, selanjutnya ini cara yang pertama menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya kita mencoba cara yang kedua menggunakan SPSS. Nah, catatannya di sini sama saja dengan menggunakan Excel. Ketika menggunakan SPSS ini sama, menggunakan persamaan yang sama juga, tapi ada beberapa cara yang langkah-langkah yang berbeda. Kita mencoba buka Microsoft SPSS maksudnya. Selanjutnya kita membuka, ini sudah dibuka SPSS-nya. Jadi sebelum melakukan perhitungan menggunakan SPSS, terlebih dahulu kita mengisi variabel Q-nya. Variabel Q-nya di sini diketahui nilai post-test, kemudian nilai pretest, dan mencari nilai N-gain. Di sini measure-nya kita ganti menjadi skala semuanya. Nih, setelah itu baru kita mengcopy, ini sudah ada keterangannya. Kita mengcopy data yang ada di Microsoft Excel yang tadi sebelumnya. Ini datanya kita copy. Ya, setelah di copy kita masukkan datanya di sini. Nah, setelah datanya masuk, kita akan mencari nilai N-gain-nya dengan memilih transform compute variable
Setelahnya kita menulis target variabelnya dengan mencari nilai n. Oke, kita menggunakan rumus yang sama. Sebelumnya nilai pretest dikurang dengan nilai post test dibagi skor awal skor maksimalnya 100, kemudian dikurang nilai post test. Oke, setelah itu baru kita klik OK. Oke. Nah, di sini sudah ada nilainya sama dengan sebelumnya 0,823, 0,827, 0,56 dan seterusnya sampai di data yang ke-12. Oke, selanjutnya kita mencari, ini sudah kelihatan nilai n-nya, selanjutnya kita akan mencari rata-ratanya atau nilai minnya. Itu dengan cara mengklik analyze, descriptive statis, pilihnya descriptive. Oke, kemudian kita mencari, karena kita mencari fokusnya di nilai n-gain, kita pilih n-gainnya untuk di variabelnya, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul nilai rata-ratanya itu 0,67. Nah, kemudian dibulatkan ya sama dengan yang sebelumnya itu 0,67 atau 0,7. Nah, dari data yang diperoleh ini disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman konsep di post test dan pre-test dengan nilai rata-ratanya itu 0,7 berada pada kategori tinggi. Nah, ini dia penjelasan mengenai cara mencari nilai n-gain, perbedaan langkah-langkahnya dari menggunakan Microsoft Excel sebelumnya dan menggunakan SPSS. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.